Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan saya Ririn Sri Rizky Saya Ida. Saya Suciati. ingin mempresentasikan tentang pengaruh brand image dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk skincare Skintific di TikTok Shop wilayah Jakarta Pusat. Yang pertama ada populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengguna TikTok Shop di wilayah Jakarta Pusat yang telah membeli produk skincare Skintific. Karena jumlah pengguna TikTok Shop di wilayah Jakarta Pusat tidak bisa diketahui secara pasti, maka responden dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Dalam hal ini adalah berdomisili di Jakarta Pusat dan pernah melakukan pembelian produk Skintific melalui TikTok Shop. Selanjutnya ada teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Karena jumlah populasi tidak diketahui secara pasti, penelitian ini menggunakan rumus Lemaître. Rumus ini sangat sesuai diterapkan pada penelitian kuantitatif yang bersifat survei. Berdasarkan rumus tersebut, maka jumlah sampel yang diperlukan dalam penelitian ini adalah 96 responden. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini dilakukan dengan penyebaran kuesioner melalui media digital Google Form agar dapat menjangkau responden yang lebih luas dan sesuai dengan konteks penelitian yang fokus pada pembelian produk skincare Skintific melalui TikTok Shop di wilayah Jakarta Pusat. Kuesioner ini disusun berdasarkan indikator dari masing-masing variabel yaitu brand image X1, kualitas produk X2, dan keputusan pembelian Y. Setiap pernyataan dalam kuesioner ini menggunakan skala Likert yang berisi 5 pilihan jawaban yaitu 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Berikutnya teknik analisis data. Data yang diperoleh dari hasil kuesioner akan diolah dan dianalisis menggunakan program IBM SPSS Statistik versi 25 sebagai alat bantu atau tools dalam melakukan perhitungan statistik untuk memastikan bahwa data yang terkumpul valid, reliabel, memenuhi asumsi statistik, serta mampu menggambarkan pengaruh variabel brand image X1 dan pengaruh dan kualitas produk X2 terhadap keputusan pembelian Y. Produk skincare Skintific di TikTok Shop wilayah Jakarta Pusat. Selanjutnya ada karakteristik responden, yaitu 1. Jenis kelamin, rentang usia, berdomisili di Jakarta Pusat, dan pernah membeli produk Skintific melalui TikTok Shop. Penelitian ini melibatkan 96 responden, mayoritas perempuan sebanyak 79% dan berusia muda 18 sampai 27 tahun sebanyak 91,6%. Sebagian besar berdomisili di Jakarta Pusat sebanyak 96,2% dan hampir semua pernah membeli produk Skintific melalui TikTok Shop sebanyak 93,3%. Data ini menunjukkan bahwa konsumen utama Skintific adalah perempuan muda di Jakarta Pusat yang aktif berbelanja lewat TikTok Shop. Kemudian di sini ada uji kualitas data. Yang pertama, uji validitas variabel X1 atau brand image. Kriterianya yaitu 1. Jika R hitung eh, lebih besar dari R tabel, maka item dinyatakan valid. Kedua, jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka item dinyatakan tidak valid. Diketahui R tabel atau DR sama dengan N2 10%. DR sama dengan 96,2, 96, Kurang 2.
dikurang 2. Nggak kelihatan. Oh, bisa digedein dari HP gue ternyata, maaf. Diketahui. Dari awal aja ya, dari uji validitas. Iya. Di sini ada uji kualitas data. Yang pertama ada uji validitas variabel X1 atau brand image. Kriteria jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka item dinyatakan valid. Kedua, jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka item dinyatakan tidak valid. Diketahui R tabel, data DF sama dengan N dikurang 2, 10%. DF sama dengan 96 kurang 2, 10% sama dengan 94,10%. Maka R tabel adalah 0,1689. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pada variabel brand image memiliki nilai R hitung yang lebih besar dibanding R tabel, sehingga seluruh butir pernyataan dinyatakan valid. Kemudian yang kedua ada uji validitas variabel X2 atau kualitas produk. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai correlated item total atau correlation atau R hitung dengan R tabel sebesar 0,1689. Pada variabel kualitas produk atau X2, hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pada variabel kualitas produk memiliki nilai R hitung yang lebih besar dibandingkan R tabel, sehingga seluruh butir pernyataan dinyatakan valid. Ketiga ada uji validitas variabel Y atau keputusan pembelian. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai correlated item total correlation atau R hitung dengan R tabel sebesar 0,1689. Pada variabel keputusan pembelian atau Y, hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pada variabel keputusan pembelian memiliki nilai R hitung yang lebih besar dibanding R tabel, sehingga seluruh butir pernyataan dinyatakan valid. Lalu selanjutnya kemudian ada uji realitas. Sorry. Kemudian ada uji apa? Gue. Udah, iya. Kemudian ada uji reliabilitas. Yang pertama ada variabel X1 atau brand image. Kedua ada variabel X2 atau kualitas produk dan variabel Y atau keputusan pembelian. Suatu kuesioner dinyatakan reliable jika Cronbridge alpha lebih besar dari 0,60 berdasarkan dengan hasil uji reliabilitas tersebut menunjukkan bahwa variabel brand image atau X1, kualitas produk atau X2, dan keputusan pembelian atau Y memiliki nilai Cronbridge alpha di atas 0,60 sehingga seluruh instrumen dinyatakan reliable. Adapun uji asumsi klasik, satu ada uji normalitas. Nah, untuk kriterianya ada jika nilai SIG lebih besar dari 0,10, maka data distribusi tersebut normal. Jika nilai SIG kurang dari 0,10, maka data tidak berdistribusi normal. Untuk hasil uji normalitas, Kolmogorov, Smirnov menunjukkan nilai asimsik 2 mintel sebesar 0,200 yang lebih besar dari tingkat signifikasi 0,10 sehingga data residual berdistribusi normal. Dengan demikian, model regresi telah memenuhi asumsi normalitas dan layak digunakan untuk analisis statistik selanjutnya. Lalu selanjutnya ada uji multikolinearitas, yaitu kriterianya adalah satu jika toleransi lebih dari 0,10 dan VIF lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas.
Jika toleransi lebih kecil dari 0,10 atau VIF lebih besar dari 10, maka terjadi multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas terlihat bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai toleransi yang berada di atas 0,10, yaitu masing-masing 1,177 untuk X1 dan 1,177 untuk X2. Selain itu, nilai VIF dari ketiga variabel juga berada jauh di bawah batas maksimal 10, masing-masing sebesar 849 untuk X1 dan 849 untuk X2. Berdasarkan kriteria pengujian, kondisi ini menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas dalam model regresi karena seluruh variabel memenuhi syarat toleransi lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10. Lalu yang ketiga ada uji heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji tersebut dapat dilihat bahwa titik-titik pada grafik scatterplots menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat diartikan bahwa sampel yang digunakan terbebas dari gejala heteroskedastisitas atau sampelnya bersifat homogen. Lalu selanjutnya ada uji hipotesis. Yang pertama ada uji T, yaitu uji parsial. Hasil uji T menunjukkan bahwa brand image X1 memiliki nilai signifikasi 0,000 dan kualitas produk X2 sebesar 0,003. Keduanya lebih kecil dari 0,05. Artinya X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, sehingga H1 dan H2 diterima. Lalu yang kedua ada uji F simultan, yaitu hasil uji F pada tabel ANOVA menunjukkan nilai signifikasi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, sehingga model regresi signifikan secara simultan. Artinya, brand image X1 dan kualitas produk X2 secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y, dan model layak digunakan. Dengan demikian, H3 diterima. Lalu ada uji regresi. Untuk uji regresi yang pertama ada konstanta. Nilai konstanta yaitu 13,209 menunjukkan bahwa tanpa pengaruh brand image X1 dan kualitas produk X2, keputusan pembelian Y tetap berada pada tingkat dasar tersebut. Lalu yang kedua ada brand image yaitu X1, koefisien regresi 0,205 berarti peningkatan brand image akan meningkatkan keputusan pembelian dengan asumsi variabel lain tetap. Lalu yang ketiga ada kualitas produk X2, koefisien regresi 0,285 menunjukkan bahwa meningkatkan kualitas produk lebih besar dibandingkan brand image sehingga menjadi variabel yang paling berpengaruh. Lalu selanjutnya ada koefisien determinasi. Untuk uji koefisien determinasi secara parsial, yaitu ada variabel brand image X1, yaitu nilai R square sebesar 0,232 menunjukkan bahwa brand image X1 menjelaskan 23,2% variasi keputusan pembelian Y. Yang sedangkan 76,8% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti kualitas produk, harga, promosi, dan preferensi konsumen. Hal ini berarti brand image berpengaruh terhadap keputusan pembelian, namun bukan faktor yang paling dominan. Nah, untuk variabel kualitas produk X2, yaitu nilai R square sebesar 0,188, menunjukkan bahwa kualitas produk X2 menjelaskan 18,8% variasi keputusan pembelian Y, sedangkan 81,2% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Hal ini berarti kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian, namun pengaruhnya masih terbatas dan bukan satu-satunya pertimbangan konsumen. Lalu selanjutnya ada nilai R square sebesar 0,304 secara simultan, bahwa menunjukkan bahwa brand image S1 dan kualitas produk X2 secara simultan mampu menjelaskan 30,4% keputusan pembelian Y. Artinya ketika kedua variabel tersebut digabungkan dalam satu model, pengaruhnya
terhadap keputusan pembelian menjadi lebih kuat dibandingkan pengaruh masing-masing variabel secara parsial. Lalu sementara itu ada 69,6% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian, seperti harga, promosi, kualitas layanan, serta faktor psikologis konsumen. Temuan ini menunjukkan bahwa kombinasi brand image dan kualitas produk berperan penting dalam mendorong keputusan pembelian di TikTok Shop. Kemudian ada pembahasan hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa brand image dan kualitas produk memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Secara parsial, masing-masing variabel memberikan kontribusi terhadap pembentukan keputusan pembelian. Sedangkan secara simultan, keduanya mampu menjelaskan sebagian dari variasi keputusan konsumen. Meskipun demikian, terdapat faktor lain di luar model penelitian yang turut mempengaruhi keputusan pembelian, seperti harga, promosi, kualitas layanan, dan preferensi individu. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan brand image serta pemeliharaan kualitas produk merupakan strategi krusial bagi perusahaan dalam meningkatkan daya saing dan mendorong minat beli konsumen. Kemudian berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh brand image dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk skincare Skintific melalui TikTok Shop di wilayah Jakarta Pusat, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, brand image mempengaruhi positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Kedua, kualitas produk juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Ketiga, brand image dan kualitas produk secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan hasil yang diperoleh disarankan supaya perusahaan dapat memperkuat brand image melalui strategi komunikasi yang konsisten dan autentik di TikTok Shop. Kolaborasi dengan konten kreator dan beauty influencer yang memiliki kredibilitas tinggi dapat meningkatkan kedekatan emosional dengan audiens target. Selain itu, perusahaan perlu mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk, khususnya dalam hal bahan aktif, keamanan, dermatologis, dan inovasi formula untuk menjaga kepercayaan konsumen. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.